Kalau kita kembali ke tahun lalu, ternyata ada perbedaan. Kemungkinan dari tahun ini juga. Kemungkinan juga bisa ada ya. Kemungkinan besar karena penetapan awal bulan di satu wilayah ke wilayah yang lain itu berbeda-beda. Dan ini panjang. Tapi ya kita tidak tahu hari ini yang besok. Tapi untuk sementara pegangan kita sesuai dengan yang di kalender ya. Kalender dulu. Juni tidak salah. 29 itu idnya sama. Oh ya, idnya 29. Jadi idnya tanggal 28. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perangkat yang telah dipersiapkan sudah siap. Dan bersama kita juga Ustadz Bapak Bidodri, alhamdulillah ada bersama kita pada hari ini, yaitu akan membahas tentang ayat-ayat ibadah kurban. Seperti apa sih ibadah kurban itu? Ya, jadi beliau akan kupas dalam pertemuan kita kali ini. Untuk mengisi kata dulu, kami persilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Saifuddin yang sudah mengawali majelis kita pada pagi yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para pengurusnya, para senior, para tokoh semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Rahman ya Rahim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang selalu mensyukuri karunia Allah, mengikuti tuntunan Nabi, kelak kita semuanya adalah hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibahagiakan dengan surga Allah melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Saifuddin Sayuti bahwa penentuan awal bulan itu penting untuk ibadah. Karena ada ibadah maka ditetapkan awal bulan. Kalau tidak ada ibadah khususnya tidak ditentukan. Karena Zulhijjah ada dua ibadah agung, ibadah haji dan ibadah kurban, maka selayaknya ditetapkan awal bulannya sehingga dapat dipastikan kapan itu kita berhari raya Idul Adha. Idul Adha milik seluruh umat Islam di seluruh dunia. Maka masing-masing negara menentukan awal bulannya. Di kalender 29 Juni yang bertepatan 10 Zulhijjah, tapi kita menunggu besok insya Allah ada sidang isbat menetapkan awal bulan dari bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bareng. Kalaupun tidak maka tetap dijaga hubungan baik di antara sesama umat yang menjalankan ibadah. Karena kemungkinannya menurut mereka berbeda. Tapi meskipun berbeda tetap satu juga. Apa satunya? Ya beribadah. Satunya beribadah kurban, beribadah haji. Insya Allah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu saja dari ibadah-ibadah tersebut, yaitu ibadah kurban. Kita awali dari 3 pembahasan ibadah kurban menurut ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu, ibadah kurban adalah ibadah yang paling awal. Sholat belum ada, puasa belum ada, apalagi haji. Saat itu Mekah belum dikenal. Karena yang dikenal pertama kali adalah Nabi Adam tinggalnya di surga. Kemudian beliau turun ke bumi.
tidak ada yang tahu bumi mana beliau turun. Namun katanya pada akhirnya ketemunya di padang Arafah. Arafah ya'rifu artinya saling mengenal, ta'aruf. Biasanya ada gunung Jabal Rahmah yang di Arafah itu akan menjadi destinasi favorit agar terjadi ta'aruf di tempat itu. Tinggal tulis namanya di bukit, nanti yang ditulis nama itu insya Allah jadi jodohnya, katanya begitu. Jadi semuanya ditulis. Yang paling banyak menulis itu kalau tidak orang Asia Tenggara, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh. Orang lain tidak pada nulis karena sudah yakin dengan takdir Allah yang di Lauh Mahfuz. Itu biasa ditulis namanya, katanya kalau ditulis nama sambil berdoa, yang ia inginkan dari nama itu akan menjadi jodohnya. Masya Allah. Yang terawal, karena pertama kali ibadah kurban adalah dijalankan oleh Nabi Adam melalui dua putranya, Qabil dan Habil. Sayang, Qabil memberi yang terburuk, maka ditolak. Habil memberi yang terbaik, maka diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Akhir ayatnya juga surat Al-Hajj 36, hakikat ibadah kurban itu salah satu bukti atau tanda takwa. Maka Allah sampaikan bahwa Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Tapi takwa itu tidak hanya secara batiniah, tapi takwa dalam ibadah kurban secara lahiriah. Saya yang penting ikhlas meskipun menyembelih bebek, nggak bisa. Karena wujudnya harus takwa pula. Takwanya ya domba, takwanya sapi atau unta, dan yang paling bagus itu namanya tanda takwa. Alasannya dulu Qabil memberi yang terburuk, ditolaklah oleh Allah. Habil memberi yang paling bagus, diterima oleh Allah. Karena kadang takwa itu hanya di dalam hati. Yang penting bertakwa. Saya sudah bertakwa. Nah, ibadah kurban tanda takwa. Semakin bagus, semakin baik, maka insya Allah semakin meninggi takwa kita di sisi Allah. Ibadah kurban hakikatnya pula ibadah syiar. Al-Hajj 37 Allah ingatkan bahwa wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Syiar ini menjadi tanda dari ibadah kurban. Maka yang dapat daging bukan hanya yang fakir miskin. Yang berkurban, kata Allah, fakulu minha. Wahai yang berkorban, makan darinya. Berarti boleh dapat bagian. Pengurus masjid boleh dapat bagian. Sanak saudara boleh dapat bagian. Keluarga boleh dapat bagian. Alasannya bukan sedekah. Kalau sedekah kan yang tidak mampu saja. Tapi kata Allah, beri pula kepada yang tidak meminta dan yang meminta. Berarti yang mampu dan yang tidak mampu. Yang berkorban boleh. Banyak yang bertanya itu, gimana orang yang nyembelih, para panitia, itu kan ibu-ibunya masak soto, masak sop daging yang sedang dikorbankan. Boleh saja, itu kan haknya panitia. Selama itu haknya panitia dibolehkan. Panitia boleh, ustadz boleh, siapapun boleh. Kenapa? Alasannya ibadah syiar. Syiar itu lebih bagus diketahui orang. Memang ibadah itu ada yang bagus, tidak ada yang tahu. Tapi ada yang bagus diketahui orang. Maka makruh orang nyembelih hewan kurban jam 12 malam. Alasannya supaya lebih ikhlas. Jam 12 malam suami dan istri. Istrinya yang megang kambing, suami yang nyembelih. Itu makruh. Enggak ada yang lihat. Nanti manfaatnya bisa saya taruh aja di kresek yang hitam supaya enggak kelihatan. Lebih ikhlas kan kresek hitam. Habis itu dibagi-baginya di tetangga jam 2 pagi. Di depan rumahnya. Karena jam 2 pagi enggak boleh masuk rumah. Akhirnya besok pagi tukang sampahlah yang mengambil daging tersebut.
Ini syiar, semuanya menyaksikan, semuanya melihat, semuanya dapat manfaat. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh Ustaz Saifuddin tentang bagaimana ibadah kurban ini spesial. Perintahnya aja melalui mimpi. Padahal kalau Allah mau dan Allah Maha Kuasa, ya perintahnya malaikat datang, ini wahai Ibrahim, engkau sembelih hewan ini. Tapi melalui mimpi, bahkan yang disembelih adalah putranya satu-satunya sematawayang Nabi Ismail alaihi salam, spesial. Bayangkan ibadah perintahnya melalui mimpi, itu lebih berat. Kita juga kalau mimpi berat juga ya. Tapi ada mimpi yang enak ya. Tapi umumnya kalau perintah melalui mimpi berat. Disinilah Allah uji Nabi Ibrahim alaihi salam. Karenanya keutamaannya amat sangat banyak. Jadi dalam ilmu tasawuf, hakikat atau filosofi sebuah ibadah menunjukkan keutamaan. Hakikatnya apa, keutamaannya apa. Di antaranya yang Nabi sebutkan, amal yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Zulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Tentu fasholli li rabbika wanha. Sholat dulu baru menyembelih. Siapa yang menyembelih sebelum sholat dinilai sedekah saja. Tapi kalau menyembelih setelah sholat baru termasuk ibadah kurban. Tapi amal paling dicintai. Jadi kalau ada pilihan tanggal 10 itu ngapain setelah sholat adalah menyembelih. Saya kan enggak berkurban, bantu mereka yang menyembelih. Maka ada yang bawa pisau, ada yang bawa kresek, ada yang bawa minuman, makanan. Tidak apa-apa. Supaya menjadi amal paling dicintai oleh, biasanya kan semuanya ikut. Ya, kecuali yang dititipkan sama orang lain. Boleh aja, boleh. Ditipin boleh. Nanti saat waktunya akan disembelih oleh lembaga masjid yang sudah mendapatkan amanah. Dicatat seluruh tubuh kurban. Jadi ibadah kurban yang dicatat pahala bukan orang yang berkurban. Hewannya itu ya. Jadi bulunya, tanduknya, kulitnya dihitung pahala. Maka tadi semakin besar semakin besar lagi. Semakin kecil semakin enggak ya kalau itu. Karena sesuai kemampuan. Alhamdulillah. Jadi ibadah harta itu ada paketnya. Ibadah umroh ada paket. Ibadah haji paket pula, reguler. Kemudian plus dan furoda, itu paket mahal furoda. Ya bisa 400 juta itu furoda. Tapi berangkatnya langsung, nggak pakai antri. Itu paket. Kurban juga ada paket. Ya, saya lihat di sini nggak ada itu ya, kambing kecil, kambing sedang, kambing super, kambing paling super. Jadinya bagus. Ya kalau kambing kecil kayaknya kurang enak begitu ya. Kalau untuk komplek Al-Fauzin ini. Kambing sedang, kambing super, kambing paling super. Karena akan dihitung semuanya bersama tetesan darah yang keluar. Keutamanya Allah sejajarkan ibadah kurban dengan ibadah sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatmu dan berkurbanlah. Sholatlah dan berkurbanlah. Biasanya kan sholat dan zakat ini menunjukkan keutamaan. Sholat itu paling utama. Semua yang disandingkan dengan sholat jadi utama. Kita duduk ya sama orang yang dikagumi, kita juga kena fotonya minimal. Kan saat orang selfie kita juga kena fotonya karena kita duduk sebelahnya. Itu namanya sama-sama utama. Kalau orang berdua dengan orang tua, berarti sama keutamaannya dengan orang tuanya. Sejajarlah dengan sholat. Allah sejajarkan pula di surat Al-An'am 162, Qul inna sholati wa nusuki. Nusuk secara umum ibadah, tapi secara khusus oleh sahabat Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah artinya adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Ampunan pula Allah berikan kepada yang berkurban bersama tetesan darah kurban, maka disyaratkan hewan kurbannya sehat. Kalau tidak sehat, darahnya beku, enggak ngalir, enggak netes-netes. Netesnya cuma krik-krik-krik. Nah, itu. Maka ampunannya bahasa Nabi bersama
tetesan darah. Dan darah itu kan menunjukkan hewan ini sehat atau tidak sehat. Ini ada penyakit namanya sekarang apa? Iro ya, iro yang baru. Kalau dulu penyakit kuku dan mulut, maaf. Ini ada penyakit baru lagi. Karenanya juga perlu dites kesehatannya. Jadi yang berkorban sehat, yang dikorbanin sehat pula, sehingga akan tambah menyehatkan. Keutamaan yang terakhir, menjadi izin mendekati musola. Kata Nabi, siapa yang punya kemampuan tidak mau berkurban, jangan dekat Masjid Al-Fauzin. Jangan mendekati musola kami, tempat sholat. Maka kemampuan menjadi petunjuk dari baginda Nabi bagaimana ibadah kurban, namanya ibadah harta sesuai dengan kemampuan. Pokoknya ibadah harta itu kemampuan. Haji bagi yang mampu. Mampu ada reguler plus furoda. Kurban ada kambing, ada sapi, ada limosin. Ya, dulu limosin itu yang saya sebutin di Arab nama merek mobil. Di sini ternyata merek sapi. Sapi limosin itu berapa ton, Bu? Sapi limosin. Nanti ada sapi Mercedes-Benz. Tapi kami dulu di Arab tahunya limosin itu adalah taksi. Wah, naik limosin. Taksi yang mereknya adalah mobil limosin. Prakteknya, bagaimanapun ibadah kurban sangat ditentukan oleh bagaimana menjalankan pula. Karenanya tidak boleh sembarangan pula. Alhamdulillah sekarang yang jagal sudah punya nama. Namanya juleha. Juru sembelih hewan. Nah, juleha. Itu ada ininya pelatihannya. Bahkan sekarang ada komunitasnya. Namanya komunitas juleha. Tapi laki-laki semua saya lihat. Nggak ada perempuan. Pada namanya Mbak Ju, maksudnya juru sembelih hewan kurban. Itu ada sertifikatnya juleha. Kenapa? Karena harus ihsan. Ihsan itu paling bagus dalam berkurban, kata Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Kalau sembelih yang bagus, maka pisaunya, kemudian caranya, tekniknya. Di beberapa wilayah itu yang nyembelih kurban itu betul-betul ahli. Dia lihat aja mata hewannya, itu hewannya udah takut. Lihat matanya aja udah ya. Gitu. Saya pernah nyaksikan yang nyembelih unta. Itu udah biasa. Dia enggak usah pakai gerger. Dia lihat aja hewannya itu, matanya. Orang takut karena lihat matanya. Lihat aja matanya, katanya. Kata yang ahli. Gampang Ustaz, supaya hewan nurut. Lihat aja mata hewan. Kita lihat matanya, dia lihat kita lagi. Kita yang takut. Ihsan itu artinya yang paling bagus dalam menyembelih. Ternyata hewan itu ada rasa. Ya, kalau digorok-gorok dia sakit gitu ya. Ini bahasa Nabi. Tapi kalau lembut dia akan ya meskipun ini kambing ini untuk ibadah loh, kamu aku sembelih untuk ibadah. Tapi kalau keras, dia bilang ibadah sih ibadah Mas, jangan begitu juga kali ya. Kalau bisa ngomong, tapi bahasa Nabi, kalau menyembelih, sembelihlah dengan paling bagus. Maka ada tekniknya, memperhatikan aspek kesehatan, memperbanyak zikir. Karenanya ya perbanyak zikir saat menyembelih hewan kurban. Ya biasanya selesai juga kita terus lantunkan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan memang musim ibadah haji, musim ibadah kurban Idul Adha itu zikirnya boleh sampai 4 hari. Kalau Idul Fitri kan cuma sehari saja sampai imam selesai naik mimbar, sampai selesai sholat lah. Tapi kalau Idul Adha 4 hari, setiap habis sholat fardu disunahkan melafalkan takbir. Maka saat juga prosesi ibadah kurban memperbanyak zikrullah. Yang terakhir, pahala itu sesuai dengan tingkat kesukaran, asal jangan dicari-cari yang paling susah. Wah, cari sapinya yang paling susah. Ya, mengendalikannya perlu 50 orang, jangan pula. Kita cari sapi yang paling lembut. Dan ternyata ada sapi-sapi yang nurut, tapi ada sapi-sapi yang
Biasa ada cerita Bapak Ibu ya, sapinya keliling-keliling dulu, baru mau nyampe, keliling dulu dia, keliling ronda ke kompleknya, pengen tahu ini hari terakhirku, lebih baik aku keliling komplek supaya nggak penasaran komplek ini berapa meter gitu kan. Ada juga yang keliling komplek, ada juga yang pengen kenalan ya, kakinya nyuduk-nyuduk orang lain. Nah itu namanya juga tingkat kesukaran, tidak mudah ternyata. Orang memahaminya, iya kalau sembelih ayam mungkin lebih ringan. Ini sembelih kambing, sembelih domba dalam jumlah yang besar, biasanya yang sebelah hewannya itu lihat-lihat sebelahnya. Aduh, temanku udah giliran aku nanti, takut juga dia ya. Sehingga dia juga perlu disembelih dengan cara yang paling bagus. Itulah inti dari ayat-ayat ibadah kurban, dirumuskan dalam 3 rumusan sehingga insya Allah ibadah kurban melalui Masjid Al-Fauzin bersama panitia dan pengurusnya dapat dijalankan sesuai dengan apa yang Allah cintai, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cintai. Hakikat ibadah kurban itu takarrub. Jadi satu-satunya kata kurban di Al-Quran Al-Ma'idah 27. Enggak ada kata kurban di Al-Quran. Di hadis juga tidak ada. Maka kalau di hadis pakainya apa? Udhiyah atau an-nahr. Itulah fasolli li rabbika wanhar. Padahal kita nyebutnya ibadah kurban. Kita tidak pernah menyebut ibadah udhiyah, ibadah nahr. Bingung orangnya. Padahal kurban itu bahasa Arab bukan hanya hewan. Tapi korroba kurbanan ketika Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Ini terjemah sekarang. Ternyata kurbannya macam-macam. Qabil itu petani, maka dia beri hasil pertanian. Habil peternak, maka dia beri hasil peternakan. Karena belum ditetapkan oleh Allah. Ini kan kurban pertama. Tapi takarrubnya adalah ia mendekat dengan Allah dengan yang dimiliki. Kalau dia peternak kambing, ya kambing. Peternak sapi, ya sapi. Ada tuh peternak sapi nanya, Ustaz, katanya paling utama kambing, padahal dia peternak sapi. Saya sampaikan, ya kan Bapak meternak sapi, ya sapi paling utama menurut Bapak. Kalau Bapak harus mengeluarkan ongkos untuk beli kambing kan kasihan juga. Orang sapinya sudah ada di depan mata. Yang peternak kambing, ya paling utama kambing baginya. Nah kita menyesuaikan. Jadi kenapa Allah tolak dari Qabil? Bukan jenisnya, tapi dia beri yang paling buruk dari hasil pertaniannya. Mungkin sekarang sembakonya sudah, tapi silakan saja. Dulu, sekarang sudah ditetapkannya harus jenis hewan. Maka makna isyarat dari tafsir ini, ada tafsir namanya tafsir isyari. Secara isyarat yang diinisiasi oleh sahabat Ibnu Abbas. Qarraba kurbanan, maka kurban itu qaruba yaqrubu taqarrub. Kita mendekat dengan Allah dengan hewan kita. Maka nanti hewan akan mendekat dengan kita dengan pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah. Inilah ibadah pertama. Kurban disebut qarraba kurbanan, mempersembahkan persembahan apa-apa. Maka dulu ada orang mempersembahkan hewan di mana? Di depan Ka'bah. Tetapi untuk berhala-berhala yang ada di situ. Namanya kurban juga. Nah, jadi kurban itu ya bukan hanya dijalankan oleh kita, tapi banyak juga yang mempersembahkan Jadi kalau ada orang yang mempersembahkan apa, itu silakan Bapak berkorban. Maksudnya persembahkan persembahan Bapak. Tapi harus materi. Kalau lagu nggak bisa jadi ibadah kurban. Kan sama-sama persembahkan. Saya persembahkan lagu saya. Nggak boleh ya. Sekarang sudah ditetapkan jenisnya hewan. Di masa awal belum ditetapkan. Habil memberi ternak, ya, Qabil memberi pertanian. Karena keduanya beda profesinya. Sekarang tidak. Ini untuk menjelaskan sejarah ibadah kurban. Maka Allah hanya menerima korbannya dari orang yang bertakwa, yaitu Habil, karena memberi yang terbaik di sisi Allah. Inilah takarrub kita. Ia mengingatku sendirian, kata Allah, aku mengingatnya dalam diriku. Kalau ia mengingat bersama kumpulan, berzikir,
maka aku mengingatnya bersama malaikat-malaikat, kumpulan yang lebih baik. Kalau mendekat sejengkal, aku dekat sehasta. Kalau sehasta, sedepak. Kalau datang berjalan, aku datang berjalan cepat. Itulah makna dari takarrub. Maka ibadah kurban adalah taqarruban ilallah, supaya kita mendapatkan nilai, yaitu taqarrub di sisi Allah. Sedangkan taqarrub itu dengan takwa. Ada ayat Al-Maidah 27, Al-Hajj 37, bahwa betul Allah tidak butuh darah atau daging hewan, tapi yang Allah butuh itu takwa. Kata Imam As-Sa'di, takwa lahir hewannya paling bagus, sehat dan berkualitas. Takwa batinnya penuh keikhlasan dan kepasrahan di sisi Allah. Itulah takwa lahir dan batin. Karena kita mohon maafnya juga lahir dan kan maaf lahir dan batin. Jadinya takwanya juga lahir dan batin. Itulah makna yang pertama dari ibadah kurban. Surat As-Saffat ayat 107 yang tadi dibaca di akhir rakaat sholat subuh kita, Allah ganti Ismail dengan domba paling besar. Apa? Contoh dari Allah. Kalau yang berkurban adalah orang yang paling baik, yang dikorbankan paling baik, maka Allah ganti dengan paling baik. Kenapa kata beliau? Dombanya itu senilai dengan nilai Ismail. Berarti kalau paling kecil itulah nilai kita. Kalau paling besar itulah nilai manusianya. Kan Allah melihat Ismail ini orang hebat, orang mulia, anak yang paling sabar, anak soleh. Maka Allah ganti dengan sembelihan paling besar, dipilih domba terbesar. Yang sekarang nggak ada yang ngalahin domba itu, karena dombanya langsung dari surga. Kan Allah yang menyiapkan dombanya. Nggak ada itu di Haji Doni, di sini nggak ada itu ya. Saya kalau lewat di situ yang dekat itu saya sebutin ya, sebelum Brimob ada Haji Doni ya itu gede banget ya. Itu dari dulu Haji Doni, ya, segala jenis sapi. Mungkin ada haji yang lain, tapi sekarang penjual kurban itu bagus pakai haji ya. Semuanya haji, Haji Doni, Haji Sofyan, Haji Mail ya. Yang penting kan berarti sudah haji. Alhamdulillah. Kurban yang besar menjadi parameter, maka tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan. Karena variabel takwa itu sangat variatif. Semua ibadah dalam rangka kita mencapai derajat takwa di sisi Allah. Inilah hadis Nabi, tidak ada amalan yang dilakukan lebih utama di hari raya kurban, lebih dicintai oleh Allah dari mengucurkan darah hewan. Yaitu nanti datang lengkap tanduknya, kukunya, bulunya, darahnya sampai kepada Allah sebelum menetes ke tanah. Jadi Allah sudah mencatat sebelum itu selesai. Nabi sendiri memilih domba yang paling bagus, kibas putih, yang tanduknya lengkap, dan paling bagus tidak ada cacat. Jadi kalau ada cacat itu enggak sah hewan kurban. Ada yang nanya, saya belinya itu sehat, enggak ada cacat. Tapi naik mobil jadi cacat dia. Naik mobilnya 50 jam. Kambingnya kan pusing juga. Sampai sini kambingnya, aduh gini ya caranya aku mau disembelih. Nah dia pusing juga. Maka sebenarnya ada tekniknya juga. Ya kadang kan asal naik ke truk kemudian jalannya cepat, akhirnya ya sama aja dengan manusia. Bisa mabuk, dia mabuk daratan, mabuk lautan. Itu sampai sini sudah, daripada aku disembelih dengan cara begini mendingan aku lari aja deh gitu ya. Maka yang paling bagus itulah ciri dari korbannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurban sejajar dengan sholat. Ini ayatnya ada dua. Yang masyhur adalah surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Pada setiap sholat kita baca inna sholati wa nusuki. Jadi kalau nggak kurban bingung ini ayatnya nggak lengkap. Inna sholati titik kan nggak ada soalnya kurbannya. Jadi supaya lengkap inna sholati wa nusuki ada kurbannya. Nabi setiap tahun berkurban, tapi beda-beda.
Para sahabat tiap tahun berkurban, beda-beda. Jangan tanya kalau sahabat Utsman, selalu minimal 100 ekor unta. Bayangkan, memang kekayaannya tidak bisa ditandingi oleh sahabat yang lain. Artinya sesuai kemampuan, tapi supaya ketika sholat, ya Allah ini sholatku, ini korbanku. Kalau nggak ada, ya Allah ini sholatku, terus pelan-pelan. Wanisuki belum ya Allah gitu ya. Bukan berarti begitu ya, tapi menunjukkan bahwa ini sejajar. Sholat juga, ibadah, kurban juga, atau disebut dengan nusuk. Nusuk secara umum, ibadah umum. Maka ada terjemahan, ini sholatku dan ibadahku. Tapi ada terjemahan, sholatku, kurbanku, mengisyaratkan keutamaan ibadah kurban, sampai Allah sejajarkan dengan ibadah sholat. Padahal biasanya yang disejajarkan adalah zakat, wa aqimus sholat, wa atuz zakat. Ini berarti memang zakat itu penting. Zakat itu utama. Sampai Abu Bakar mengatakan, kalau orang sholat doang nggak bayar zakat, aku bakar rumahnya, aku perangi. Itu Abu Bakar. Karena dulu ada orang sholat nggak mau bayar zakat. Mungkin sekarang antara sholat dengan ibadah kurban. Itulah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan setiap umat sudah ada syariat penyembelihan hewan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Untuk apa? Agar banyak mengingat Allah atas rizki bernama binatang ternak. Bapak Ibu, kalau tidak ada binatang ternak, kita nggak bisa sehat. Nggak bisa sehat. Kan salah satu unsur kesehatan adalah dari daging. Protein yang paling bagus. Ya, Nabi suka dengan makanan kambing. Paling suka Nabi itu makanan kambing. Memang sehat. Bayangkan kalau tidak ada hewan ternak, ya kita jadi vegetarian. Vegetarian bagus, tapi tetap butuh daging, meskipun sedikit sesuai dengan inilah, dengan kebutuhan. Tapi Allah sebutkan syariat penyembelihan hewan kurban agar kita banyak mengingat Allah betapa ya rizki bernama hewan-hewan atau binatang ternak. Kalau nggak ada binatang ternak, gimana kita mau makan? Nggak ada itu kebab kalau nggak ada binatang ternak. Ya, nggak ada apa lagi itu? Yang ini, yang bulat itu apa namanya? Apa Bu? Yang bulat itu enggak ada. Apa yang bulat itu? Ya burger. Enggak ada burger kalau enggak ada hewan ternak itu ya. Enggak ada kebab, enggak ada burger. Kalau ada hewan ternak, enggak ada itu ya. Macam-macam. Maka disitulah intinya ma'amila ibnu Adam yauman nahar. Allah sebutkan nahar. Fasholli li rabbika wanhar, yaitu isyarat dari menyembelih hewan kurban. Nahar itu artinya mengalirkan darah hewan, dan darah hewan hanya boleh dialirkan dengan sembelihan yang memutus urat nadi dari hewan tersebut. Kurban ibadah syiar. Inilah ayatnya Al-Hajj 36. Allah jadikan unta-unta itu sebagian dari syiar. Syiar itu salah satunya disaksikan orang banyak. Ibadah kurban semakin banyak yang mendapat, semakin syiar. Semakin banyak yang berkurban, semakin syiar. Yang mendapatkan, yang berkurban pun Allah perintahkan. Bahkan berilah yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Dengan yang cukup, dengan ada. Ya, orang yang sudah inilah memadai dengan orang yang amat sangat membutuhkan. Sehingga ibadah kurban siapapun boleh. Saya kadang berpikir, Ustaz Saifuddin ya, itu yang berkurban di Mekah itu siapa yang makan? Semua jemaah haji dari kita pasti menyembelih hewan kurban, kecuali nggak mampu banget baru puasa kan begitu. Damnya hewan kurban. Itu berarti jutaan kan? Siapa yang makan? Memang nggak ada di situ. Tapi mereka nanti olah jadi kalengan. Barulah ditransfer ke beberapa negara yang amat sangat membutuhkan. Biasanya katanya Afrika, itu kan ada daerah yang sangat minus. Mereka itu makan daging hanya kurban. Saya dulu teman kuliah gitu. Kamu makan daging kapan? Ya pada saat hewan kurban. Nggak ada, memang betul. Bayangkan ada yang setahun sekali makan daging karena ada hewan. Bayangkan puasa tidak boleh puasa kan 4 hari.
10, 11, 12, 13. Nggak ada hewan kurban. Itu udah nggak boleh puasa, nggak ada makanan. Bingung itu ya. Kalau Idul Fitri cuma sehari, haram puasanya. Setelah itu boleh. Nah, Idul Adha, haram puasanya 4. Nah, kalau nggak ada makanan, ngapain? Ya, bukan makan daging kurban, makan hati ya, makan daging sendiri ya, karena ya begitu isyarat dari Allah agar ibadah Quran menjadi syiar, ibadah kurban itu menjadi syiar, diusahakan yang berkurban menyaksikan, karena Fatimah tidak mungkin menyembelih sendiri, maka kata Nabi, Fatimah saksikan penyembelihan hewan kurban, itu dosanya setiap dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diusahakan hadir, namun kalau tidak mampu bukan wajib, tapi merupakan anjuran dari Nabi. Kan banyak orang nebar hewan kurban, di sini ada, di sana ada. Itu bagus daripada nebar yang lain, ya nebar hewan kurban. Ada yang di sini kurban, di kampungnya korban pula, di tempat lain kurban, kan dia nggak mungkin pulang kampung. Ya udah, salah satu dari hewan kurbannya dia saksikan, yang lain diamanahkan kepada panitia. Ini pula catatannya adalah keutamaannya yang terakhir tadi, kalau punya kemampuan tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Ibarat kata, alhamdulillah sekarang, dulu ya, sekarang alhamdulillah tidak. Dulu kalau musim kurban, itu Istiqlal padatnya minta ampun. Bukan padat yang berkurban, padat yang nunggu jatah daging kurban. Padahal dia di sini juga ambil tiket, di tempat lain ambil tiket juga. Nah, itu juga akhirnya berlebih-lebihan. Padahal bisa jadi banyak orang yang tidak mendapatkan dari daging kurban. Namun alhamdulillah Allah menetapkannya syiar, bebas siapa yang dapat. 2 kali bagian boleh, 5 kali bagian boleh. Asal tidak menunjukkan dia betul-betul seolah-olah nggak pernah makan daging. Ya sama aja dengan pembagian sembako yang datang juga kadang yang mampu. Namun sembako nggak boleh, karena itu peruntukannya untuk yang nggak mampu. Hewan kurban boleh siapapun, hanya tentu lebih utamanya kepada orang yang tidak mampu. Maka bahasa nabinya, bagi yang mampu dan tidak berkurban, maka yang mampu berkurban, yang tidak mampu dapat hewan, dapat bagi. Rasulullah bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasul, apa maksud dari hewan kurban ini? Maka Nabi mengatakan, ini sunnah bapak kalian, namanya Nabi Ibrahim. Maka kita mengenang Nabi Ibrahim dengan ibadah haji, mengenang Nabi Ibrahim dengan ibadah kurban. Karena Ibrahim, ya tentu kedua ibadah itu pernah dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan prosesinya Nabi Ibrahim kurban melalui Nabi Ibrahim, mimpi menyembelih putranya, haji melalui Nabi Ibrahim. Beliau diperintah oleh Allah untuk menyiapkan semua sarana prasarana ibadah haji, dari meninggikan pondasi Ka'bah, mensucikan sekitar Ka'bah, sampai memanggil manusia, wa adzin finnas bil haji yatu karijalan. Semua orang dipanggil oleh Nabi Ibrahim untuk datang ke tanah suci. Maka itulah keagungan dari Nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam nasyidnya kan betul, Ibrahim ya, ikut tuntunan Nabi Ibrahim dalam rangka menunaikan ibadah di penghujung tahun. Ini penghujung tahun Dzulhijjah. Maka dibuatlah penghujung ibadah kita, ibadah haji bagi yang di tanah suci, ibadah kurban bagi yang di tanah air, sehingga lengkaplah 2 ibadah yang menutup ibadah kita di penghujung tahun Hijriyah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Allah juga perkenankan kita untuk menjalankan 2 ibadah agung sesuai dengan kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah hadirin wal hadirat catatan kecil dari ayat-ayat ibadah kurban. Nanti ayat-ayatnya lebih lengkap bisa rujuk ke dalam mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Tidak terasa sudah hampir pukul 6.
tapi mungkin masih ada yang akan disampaikan Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Saifuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Setiap ibadah itu pasti berubah. Setiap ibadah pasti berubah. Kita sholat tadi juga berubah, kita puasa juga berubah. Cuma berubah yang tidak berubah. Harus beli sesuatu sudah itu kita pada diri kepada Allah, tapi wasilah unta sapi dan kambing. Ya, saya tadi menyampaikan bahwa kalau sekiranya tidak ada hewan, kita tidak bisa makan lagi. Bukan hanya itu, tidak ada manusia. Oh, betul. Ya, kira-kira begitu. Karena apa? Yang kita makan, ya kan, sari pati tangan, memberi sebuah air, itu lagi. Lanjut, alaqah, terus terbuka, itu yang memberikan adanya manusia dalam proses penciptaan. Kita, ya, kemudian main lagi barangkali saja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silakan. Tentu ada pertanyaan, Prof itu. Oh, Pak Prof. Oh, silakan. Alhamdulillah. Silakan, Prof. Masya Allah. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Baik sekali kita sebut pagi ini sangat relevan. Alhamdulillah. Dan jelas sekali disampaikan. Saya ada sedikit pertanyaan. Baik. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa sebagai syarat agar korban diterima terus yang sebagai tidak betul. Artinya kalau korbannya nggak takwa, bagaimana? Nah, saya mohon Ustaz bisa maaf lebih lanjut kaitan antara Al-Hadis 37 dan Al-Baqarah 53. Nah, kalau Al-Hadis 37 kan takwa dijadikan sebagai prasyarat diterimanya suatu ibadah. Sedangkan Al-Baqarah 183 takwa dijadikan target dari suatu ibadah. Nah, apakah konsep takwa dalam dua ayat ini sama? Yang pertama. Yang kedua, nah apa begitu pentingnya konsep takwa? Apakah ada indikator lahiriah yang kita bisa lihat dengan mudah? Oh, saya belum tahu sehingga korban saya bisa diterima. Mohon, Mas dilanjut. Iya, Masya Allah, Prof. Baik, Prof. Pertanyaannya memang berat ini, Prof. Ya, ada ilmu namanya munasabah, yaitu mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain yang disampaikan oleh beliau tadi. Di surat Al-Baqarah 183 ketika membahas puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi di Al-Hajj 37, di Al-Maidah 27 itu dijadikan prasyarat bahwa Allah menerima kurban dari orang-orang bertakwa. Apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, masing-masing ibadah memang punya karakteristik. Misalnya, perintah sholat wa aqimu, dirikan. Kok zakat enggak dirikan ya, wa atu. Haji itu perintahnya bukan jalankan haji, tapi wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah 196. Sempurnakan umroh dan hajimu karena Allah. Puasa diwajibkan atas kalian berpuasa. Atas perbedaan redaksi menunjukkan memang masing-masing ibadah punya karakteristik. Yang kedua, secara teknis masing-masing ibadah juga beda-beda. Kurban tadi nggak perlu dalam keadaan bersuci orangnya. Sholat wajib suci. Tempatnya juga tempat yang suci sholat. Kurban jangan tempat yang suci. Artinya ya udah agak jauh begitu ya. Nggak boleh kurban di masjid, nggak boleh ya. Di pelataran boleh. Nah, itu juga menunjukkan karakteristik. Antar satu ayat dengan ayat, karena ibadah berbeda, maka memiliki karakteristik yang berbeda. Tapi yang paling inti adalah bahwa sebenarnya syarat semua ibadah itu adalah takwa.
tapi takwa yang bahasa kitanya adalah takwa minimalis. Untuk mengejar takwa maksimalis. Maka takwa itu kan darajat kata para ulama. Orang yang sholat bertakwa, bertakwa. Kalau nggak puasa, takwa nggak Pak? Dia sholat tapi nggak puasa, takwa nggak? Takwa dengan sholatnya, tapi nggak takwa dengan puasanya. Kalau saya begitu, karena ada yang nanya, orang puasa tapi nggak sholat gimana hukumnya? Puasa itu supaya takwa, nggak sholat nggak bertakwa. Gampang, tinggal dihitung aja matematika. Pahala puasa berapa, dosa sholat berapa, minus bisa jadi. Jadi nggak boleh, wah kamu nggak sah, karena nggak ada bahwa kamu nggak sah kalau puasa kamu nggak sholat, sah dua-duanya. Cuman tinggal dihitung aja, dosa tidak sholat berapa, pahala puasa berapa. Nah kita sendiri yang hitung, jangan-jangan minus, kalau minus kan rugi. Kalau begitu, ya kalau puasa sholat juga, kira-kira begitu. Sehingga memang takwa itu bertingkat-tingkat. Untuk itu Al-Baqarah 183 ada yang menafsirkannya Ibnu Abbas itu bukan agar kalian bertakwa, agar kalian lebih bertakwa. Nah, la'alla itu bisa maksudnya lebih. Kalian puasa itu udah takwa, kan udah sholat, kan udah sholat 5 waktu kan gitu ya, udah infak sedekah. Ini sudah ada ciri takwa, tapi supaya kalian lebih bertakwa. Itu juga sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, terjemahnya itu yang lebih tepat, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Nah, berarti ada takwa biasa, ada takwa sedang, ada yang paling. Maka kurban itu untuk menyempurnakan takwa. Karenanya syaratnya bertakwa, kan dia udah sholat. Fasholli li rabbika. Nah, kan udah sholat. Nah, sholat udah kan kamu takwa. Sekarang sempurnakan takwamu dengan ibadah kurban, sehingga kita enak bacanya inna sholati wa nusuki. Itu Prof ya, yang pertama Prof, luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita menilai takwa. Penilaian takwa sama dengan penilaian ikhlas. Tidak bisa orang lain menilainya. Tapi yakinlah insya Allah kita dapat melihat diri kita masing-masing. Tadi variabelnya kan takwa itu ibadah. Saya pun menyampaikan tadi kan semua ibadah itu takwa. Jadi kalau kita berkurban, kemudian apakah sudah memenuhi syarat? Sebetulnya sudah. Karena kita sudah sholat, kita sudah puasa. Untuk itu kurban berada di akhir tahun. Coba kalau kurban di awal tahun, kan kita belum ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain kan? Tapi kan kurbannya setelah Ramadan. Nah, berarti kan udah puasa. Udah bagus lah. Di bulan puasa kan udah bagus lah gitu ya. Macam-macamnya udah lebih bagus. Ya kan berarti sudah punya modal. Modalnya Ramadan, modalnya Syawal, udah lagi bagus lah. Sehingga pas kita menuju kepada akhir tahun, namanya Zulhijjah, itulah namanya puncak dari ibadah. Tapi tidak ada yang dapat menilai takwa seseorang kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tidak ada yang tahu keikhlasan orang kecuali dirinya dan Allah. Maka nggak boleh kita nanya orang itu, Pak, ikhlas nggak nih Pak? Itu jangan. Khawatir jadi tambah nggak ikhlas. Lah, udah mau bantu nanya-nanya segala. Kalau nggak mau bilang aja nggak mau gitu. Jadi akhirnya mengganggu ke Hasan nggak usah tanya. Ya, ini panitia korban. Ibu-ibu datang, Pak, saya ini dong nitip amanah hewan kurban. Ibu ikhlas enggak? Enggak jadi nih Pak. Ibu malah Bapak nanya, ikhlas apa enggak? Itu urusan dia sama karena di dalam. Tapi dananya cukup enggak? Iya, sesuai 3.500.000. Sudah takwa. Dananya cukup. Tapi kalau 1 juta, itu belum ya untuk kurban. Tapi nilainya jadi sodako saja. Karena ada prasyarat bahwa lengkap 1 kambing. Ada yang nanyakan gimana patungan? Itu enggak lengkap patungan. Kalau 100.000 cuma dapat berapa kilo itu? Kan ada anak-anak, tapi latihan anak-anak bagus. Tapi kalau bicara ibadah kurban, ini saya 100.000. Ya 100.000 dapat 1 kilo daging. Padahal sapi, padahal kambing enggak 1
Tapi kan saya kumpulin dengan yang lain. Ini mau ibadah kumpulan atau ibadah sendiri. Kurban itu ibadah sendiri, bukan ibadah kelompok. Kalau sholat berjamaah namanya ibadah bareng-bareng. Nah, kurban itu ibadah sendiri, tapi yang lain menyaksikan, yang lain mendapat manfaatnya, insya Allah. Itu Prof. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Jelas ya, Alhamdulillah. kalau kita lihat bisa disusunan betul Islam. Itu kan yang paling akhir haji itu. Betul. Jadi setelah persiapan, takwaannya di puasa, takwaannya di zakat, takwaannya di salat, lalu di akhir diislamkan diletakkan di situ. Haji terakhir. Haji terakhir. Jadi sudah punya modal saya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, tadi Ustaz mengutip ayat wa'atimul Hajja umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu kata Allah. Tapi untuk menyempurnakannya berat Ustaz. Perbuatannya. Baik, silakan. Ini kita menunggu pertanyaan Pak Tanjung. Pak Tanjung. Alhamdulillah. Siapa yang mempunyai kebutuhan tetapi tidak kebutuhan, maka janganlah mendekati ukuran kemampuan Ukuran kemampuan ya, Masya Allah. dan dalam bagian Daging. Apakah itu yang punya ketiga dari barang yang dikembangkan. Ya. Baik, langsung ya Ustaz ya, dari Pak Tanjung ya. Baik, Alhamdulillah Allah tidak menyebut jenis mampunya. Kalau Allah menyebut malah kita berat Pak Tanjung ya. Mampu kurban harus 10 juta kan berat kita. Mampu haji harus plus kan berat kita. Maka dibuatlah abstrak dalam tanda kutip. Maka mampu itu adalah sesuai dengan jenis hewan kurbannya. Kalau hewan kurban paling murah 3 juta, maka yang punya 3 juta itu mampu. Syaratnya pada hari itu memang ada makanan dan minuman untuk dirinya dan keluarganya. Sama dengan Idul Fitri, zakat fitrah kan? Wih, ini mampu. Zakat fitrah semuanya berzakat itu. Bayi aja berzakat oleh orang tuanya. Sekarang dirinya mampu bagaimana? Ada makanan di hari raya Idul Fitri. Nah, dia mampu, dia bayar zakat fitrah. Nanti dia dapat zakat yang lain. Karena dia mustahik untuk zakat yang lain, tapi dia wajib untuk zakat fitrah. Jangan khawatir. Maka itulah sama dengan kurban, kemampuan disesuaikan dengan harganya, sekaligus makanannya untuk dirinya dan keluarga. Jadi tidak disebut mampu kalau dia sendiri nggak bisa makan, keluarganya nggak bisa makan. Itu jangan memaksakan. Tapi kalau dia mampu, makan dan minuman ada, dia berkurban, dia juga dapat daging kurban bisa lebih banyak itu. Misalnya dia sembelih, nah kaitannya dengan yang kedua Pak Tanjung ya. Dia sembelih hewan yang 3 juta ya Pak. Tapi kan dia serahkan ke panitia. Panitia serahkan kepada juleha. Maka kita tidak tahu ya, yang berkurban itu dagingnya kan campur-campur, kambingnya dikumpulin 100 ekor, sapinya 2 ekor dikumpulin, tidak ada masalah. Maka dikatakan ibadah harta, zakat, kurban haji itu ibadah yang perlu ada panitianya. Dan panitia ketika mendapat amanah punya hak untuk membagi sesuai dengan keputusan panitia. Kayak zakat, kan ada lembaga amil zakat. Ya terserah lembaga siapa yang dikasih. Tapi tentu yang dikasih tadi kategorinya yang berkurban tidak harus dari hewannya. Misalnya dia korban sapi, dapat kambing, boleh. Kurban kambing, dapatnya kok sapi, boleh. Tapi perkurban boleh request. Kadang ada pekurban yang request. Pak, saya jangan dikasih kambing, saya nggak boleh. Nah itu boleh. Sehingga nanti panitia yang ini, oh iya, ibu ini kan nggak boleh kambing.
Bapak ini nggak boleh sapi. Itu panitialah atau lembaga. Atau bahas 103 ibadah harta itu ada panitianya. Haji ada panitianya, nggak bisa sendiri. Ibadah kurban ada panitianya. Repot kalau nggak ada panitia, nggak ada masjidnya, semua orang nyembelih. Nanti yang dapat tetangganya semua. Tetangga dapat, orang lain nggak dapat. Berarti tidak tepat sasaran. Karenanya silakan saja dibolehkan dagingnya itu campur, nanti panitia atau penguruslah yang membagi, dan insya Allah sesuai dengan peruntukan 3 tadi, yang berkorban, yang mampu, dan yang tidak mampu. Siapapun layak mendapatkan hewan kurbannya dari berbagai jenis hewan. Jika sulit untuk menetapkan siapa yang berkurban dan hewannya apa, maka dibolehkan dari semua hewan kurban yang menurut panitia dan pengurus itu adalah bagian dari Masjid Al-Fauzin semuanya. Demikian Pak Tanjung, wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin karena waktu juga kita, saya yakin banyak dari Bapak dari Ibu Masya Allah. lebih jelas lagi. Tapi apa yang disampaikan oleh sudah. Nah, terakhir mungkin saya mewakili dari semuanya di rumah. Ustaz, saya punya kambing. Hewan mau dipotong, tapi saya tidak punya tempat untuk tempat saya potong. Ya, akhirnya saya bawa saja ke halaman masjid. Apakah halaman itu boleh saya gunakan untuk memotong masjid atau memotong ini hewan dengan menggunakan perangkat yang berbeda? Ini mewakili dari itu. Silakan. Ya, semua bumi Allah selama itu, maaf, yang pertama tidak mengganggu ibadah orang, tidak mengganggu hubungan baik, maka boleh. Yang tidak boleh depan rumah orang, karena dia bisa terganggu. Karena tujuan dari ibadah tadi kan takwa lahir dan batin. Nah, takwa batin kan kita tidak boleh ganggu orang. Misalnya mentang-mentang ibadah syiar, mas saya sebelih depan kamu ya, depan rumahmu, jangan juga. Tapi pelataran masjid boleh, yang tidak boleh di dalam masjid. Semua tempat yang tidak diperuntukkan untuk hunian, untuk ibadah, untuk sosial, untuk ekonomi dibolehkan. Persyaratannya adalah tidak mengganggu. Kalau begitu boleh kita bawa kambing ke samping halaman masjid, tapi kudu izin sama pengurus masjid dan lingkungan. Jangan-jangan memang pelataran masjid memang tidak diperuntukkan sekarang. Nanti siapa yang bersihin, bingung juga. Bisa jadi ada masjid yang nggak boleh di pelatarannya, tapi disiapkan lokasi khusus sehingga terjagalah kesehatan lingkungan, kebersihan, sekaligus juga terjaga kita semuanya hubungan baik. Sangat baik kalau kita tetap menjaga hubungan baik dengan tidak memaksakan menyembelih di sembarang tempat. Nanti kalau itu dibolehkan, ya Ustadz Syaifuddin, orang bawa kambing, wah boleh, yang lain bawa, nggak cukup tempatnya juga. Nanti malah, maaf, kotoran-kotorannya, kebersihannya malah tidak terjaga dengan baik. Maka di Mekah ada tempat penyembelihan khusus. Apalagi tentu di Eropa ya Prof, ya, itu khusus. Karena ya tidak semuanya orang bisa berkurban. Apalagi maaf, banyak juga saudara kita yang memang lain agama. Khawatir nanti ada orang yang alergi juga dengan bau kotoran itu. Nah, itu jangan juga mengganggu. Mentang-mentang syiar, main sembelih di situ, habis itu maaf kotorannya sebagainya tidak dibersihkan atau masih ada bekas-bekasnya sehingga orang terganggu. Ya kadang kita lewat aja kan terganggu ya. Lewat aja gitu ya. Makanya kan juga aturannya ada itu, orang yang jualan kan aturannya ada. Sebetulnya tidak boleh di sembarang tempat ya. Karena ada orang yang alergi atau mungkin sakit kalau menghidup bau-bau yang kurang sedap. Tapi itulah kebersamaan antara kita secara sosial tetap menjaga hubungan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Ustaz Syaifuddin. Jadi jelas lah Pak Tanjung boleh di halaman masjid. Iya.
Siapa? Ada. Oh, Masya Ada Allah. pendapat itu mungkin bahwa kalau masuk tidak boleh digunakan. Ya, Yang nggak boleh dalam masjid. boleh dalam masjid. Lah, saya mau ngomong tapi bisa dulu ya. Nanti saya tunggu Bapak WA saya jelas. Tapi jelas. Kalau saya kan sahib Pak ya. Masya Allah. Jadi Masya Allah. baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu juga mengatasi kita dan alhamdulillah hari ini kita bertakarub ya. Salat suruh jamaah, kemudian nanti salat suruh, kemudian salat semua takarub ini Ustaz. Tinggal takarub dari Allah. Ya, saya ikhlas takarub sekalipun ayam ya. Misal gitu ya. Baik Ustaz, di penghujung acara ini silakan untuk Baik Bapak Ibu, kita memohon kepada Allah, Allah terima amal ibadah kita, Allah golongkan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana siyamana infaqana sadaqatina qurubatina birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma shfina antas syafi shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dengan tadi maka berakhirlah kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada Ahad yang akan datang. Kepada Bapak dan Ibu-ibu baik di masjid maupun yang itu virtual Zoom. Demikianlah saya akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.